kana 'alaikum raqiba wa qala aidan wa ta'sibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyafir rahimah. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita berupa dua nikmat. Di antaranya dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jihad jasmani dan rohani, serta nikmat panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tentu kita tidak akan dapat menghitung jumlahnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'budu limatawailatul suhat," yang artinya, dan apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, tentu tidak akan dapat menghitungnya. Alhamdulillah atas segala nikmat tersebut kita bisa bersama-sama berada di sini dalam rangka menghadiri acara pengukuhan atau pengesahan warga dan pendekar di KSPI Kerasakti Cabang Kabupaten Tangerang, Pemda Provinsi Banten angkatan 140-126 dalam keadaan sehat walafiat. Tapi tadi dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua KSPI Kerasakti Cabang Kabupaten Tangerang, Bapak Cipto, berikut jajaran staf dan pengurusnya. Yang saya hormati pengurus Pemda yang membantu saya yang hadir. Kebetulan malam hari ini yang hadir satu orang, yaitu Dewan Teknik Pemda. Jadi kalian harus tahu, beserta jajaran pengurusnya, para pelatih, saudara-saudara pelatih, adik-adik pelatih, dan juga warga pendekar yang hadir, para kasepuhan, dan juga warga pendekar yang baru disahkan yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih undangannya, saya apresiasi sekali. Cabang Tangerang ini, Kabupaten Tangerang ini adalah cabang tertua, ya. Supaya kalian ini paham, cabang Kabupaten Tangerang ini adalah cikal bakal adanya cabang-cabang di Banten, jauh sebelum Provinsi Banten berdiri. Jadi tahun 90 itu SK pertama cabang. Ketua cabang pertama kali itu Bapak Jumair almarhum. Mudah-mudahan Allah memuliakan almarhum Bapak Jumair. Kemudian dilanjut dengan Bapak Kaseri. Nanti mudah-mudahan kedepannya Bapak Kaseri bisa hadir setiap acara, khususnya di kabupaten. 3 periode. Untuk periode ketiga saya masih menjabat 3 tahun sebetulnya, tapi atas inisiatif kami supaya KSPI Kerasakti lebih maju, kami pecah menjadi 4, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi 5 di Banten ini, ditambah Pandeglang. Jadi 4 ditambah Pandeglang, dan saya sendiri waktu itu langsung mendapat mandat dari Ketua Umum, suratnya ada, untuk memimpin muscap-muscap yang ada di Banten. Ini belum ada sejarahnya. Prosesnya panjang sekali. Saya itu merangkap dari bawah dan menjadi ketua Pemda atau ketua cabang waktu itu bukan tujuan saya. Tapi karena takdir berkata demikian, maka mau nggak mau itu harus saya emban. Karena apa? Ini adalah termasuk bagian daripada sumpah saya terhadap organisasi ini. Ya, jadi saya pun masih jadi pelatih. Jadi gini, saya itu apresiasi terhadap cabang Kabupaten Tangerang. Setiap ada acara itu selalu bikin undangan ke Pemda, dan itu memang harus seperti itu.
mau datang mau tidak itu memang harus seperti itu. Memang awal-awal masih ada kesalahan sedikit dalam surat menyurat, tapi selalu saya koreksi. Saya ini kan bukan sarjana, saya ini orang nggak punya gelar, tapi saya menang pengalaman. Jadi itu maraton sekali. Tapi karena sudah saya siapkan kader-kadernya dari dulu, alhamdulillah bisa kesampaian. Tinggal sekarang di Banten ini yang belum ada cabang itu adalah Cilegon dengan Kabupaten Lebak. Warga pendekar banyak. Serang insya Allah nanti next time akan saya pecah juga, akan saya mekarkan juga kota dan kabupaten misah. Karena memang organisasi ini kan organisasi sosial, organisasi nirlaba. Gitu. Kita ini nggak digaji. Makanya kalau orang IKS masih aktif menjadi pengurus, menjadi pelatih, ya, ini kita apresiasi. Luar biasa, orang nggak digaji loh, berani bekerja, mau bekerja, bahkan mengorbankan kerjaannya, mengorbankan waktu untuk keluarganya. Udah pasti yang namanya ketua, bagusnya tidak terlihat, jeleknya pertama kali yang dikorek-korek, betul nggak? Kedepannya saya nggak mau seperti ini. Spiritualnya juga harus diperhatikan. Ya, insya Allah kalau adabnya bagus, etikanya bagus, manfaat ilmunya. Saya tidak peduli kalian bisa jurus 1000 jurus, bisa terbang, bisa salto 1000 kali misalnya. Saya tidak heran, saya tidak takjub. Yang saya takjub adalah ketika kalian bisa menempatkan diri secara proporsional menjadi warga, kalian bisa menghormati yang tua, bisa ngomong yang muda. Itu intinya tuh seperti itu. Ini sekalian wejangan, jadi supaya nanti tidak ada wejangan saya lagi ya, Mas ya. Jadi sekalian, karena saya kalau udah ngomong panjang bos, ya. Memang gampang ngomong di sini. Yo, silakan kalau mau. Kalau Anda berada di sini, public speakingnya kalian harus hebat. Kalau saya bukan sombong, saya biasa. Ya, tiba-tiba ditotong dadakan, saya penceramah kok. Ya. Jadi makanya kalau ada lingkungannya yang nanti ada maulid atau ini, oh, silakan kalau mengundang saya, nggak apa-apa. Ya. Itu pernah panggilan ke Ngawi, ke Madiun, ke Bogor, ke Lebak, ke ini, alhamdulillah. Atau kalian cuma paham, bisa hafalan banyak, mungkin kalian hafalannya lebih dari saya, tapi jadi hafiz Quran itu mudah. Yang susah itu apa? Tahu nggak? Murojaahnya. Kalau kami yang biasa dulu itu mungkin kita pernah ngantri sedikit ya, apalagi yang pondok modern dan sebagainya, pasti ada pelajaran muhadharah itu ya latihan pidato. Makanya ketika terjun di masyarakat udah gampang, makanya terstruktur itu loh, cara ngomongnya terstruktur seperti itu ya. Apalagi jadi pemimpin apa saja, pemimpin keluarga sendiri itu sulit. Apalagi mimpin orang banyak, skupnya cabang, ranting aja mumet. Ya. Makanya begini, saya pesan pada adik-adik semua, akhlaknya, adabnya diperbaiki. Ya. Karena sekarang ini yang saya nilai, adabnya, akhlaknya itu kurang anak-anak sekarang. Contohnya dari lisan saja. Mohon maaf, anak sekarang kan kalau ngomong di belakangnya kalau nggak ada kata anjir, ya, atau mohon maaf ya, kata-kata, wih bukan begitu bego, bukan begitu tolol, itu nggak afdol kayaknya, pada itu jelas dosa. Dari situ aja, lisan aja udah kelihatan. Jangan biasakan.
Ketika kalian jatuh, biasakan ucap kalimat thayyibah. Innalillahi wa astaghfirullah. Jangan begitu jatuh gubrak jancuk. Saya ini nggak saya tutup-tutupi. Saya ngomong harus seperti itu supaya jelas. Karena saya bukan saya yang mengumpat. Kalau kalian dibilang mengumpat itu biasa saja, coba kalian baca surah apa coba? Humazah. Apalanya? وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَّةٍ لُمَزَّةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ. Dan seterusnya. Artinya itu apa? Tentang orang mengumpat. Malaikat itu menyatet itu yang kelihatan dulu, setara zahiriyah. Kayak misalnya gini, pakai hijab. Pakai hijab juga akhlaknya belum tentu gini-gini loh. Karena hijab itu bukan berarti terus akhlaknya begitu pakai hijab langsung berubah menjadi seperti Aisyah saja, bos. Ya, tapi dengan memakai hijab di situ sudah secara agama di situ sudah melaksanakan satu syariat Islam. Si Ade ya kemarin dia misal ya ngumpat dicatat begitu. Jadi yang dihukumi itu lahiriahnya dulu, misalnya kayak sholat. Nah ada loh orang, saya pernah debat sama orang, berhujah sama orang, Ustaz saya emang nggak sholat, yang penting hati saya sholat batin. Kata saya sholat batin gitu, mah batin tidak sholat sih ya. Iyalah, kita pakai logika saja. Kalau apa-apa di batin, dia mau minum, jangan kata saya. Loh kenapa Ustaz? Nggak boleh kan ini buat. Iya, cukup batin saja, antum udah kenyang. Bener gak? Jadi syariat itu jelas, ada makanannya, ada minumannya, kita ambil, kita masukin mulut dan kita lakukan. Itu disebut minum. Jadi kapan orang-orang yang begitu pengen enaknya sendiri, ya kita pakai logika juga. Gitu. Ya. Jadi jangan, hati-hati sekarang. Adabnya dipakai. Ini anak sekarang ini mohon maaf, walaupun nggak semua, karena pergaulan, karena internet, medsos, makanya akhlaknya kurang. Tapi saya berani taruhan sama kalian, pengetahuan umum kalian kalah sama saya. Ayo, saya pernah nanya kok, ya hal yang sepele, ya tentang negaraan misalnya. Hukum tertinggi itu apa? Turunan dari hukum tertinggi itu apa? Tahu nggak? Di Indonesia ini hukum tertinggi apa kira-kira? Apa? Tahu nggak? Tahu? Loh, kalian ini warga negara Indonesia. Hukum tertinggi di Indonesia, NKRI ini apa deh? Hukum tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bapak sebutkan saya konfigurasi elektron. Saya bukan sarjana, bos, tapi saya punya pengalaman. Ya, maka nggak usah sok-sokan. Paling tidak saya Mas Cipto ini banyak kelebihannya dibanding kalian. Ya iyalah, karena kami udah pernah tua, kalian belum pernah tua. Kami pernah muda, kalian belum pernah tua. Benar nggak? Sama ini, bro, sama Indomaret. Kenapa? Ini saya beli susu, anak buat 2 tahun, masa seminggu sudah habis? Katanya buat 2 tahun. Mana masalah? Ya itu kalimat yang ambigu makanya. Ya, ada. Saya bukan sombong, tapi paling tidak saya ini berjuang. Saya dari bawah sampai merangkak jadi ketua Pemda, dan mudah-mudahan nanti saya bisa meninggalkan kepengurusan saya ini dengan kondisi baik. 2026 habis masa saya dan diganti dengan yang lain, mudah-mudahan sudah cukup bagi saya. Saya mengabdi di IKS itu dari tahun 89.
mulai dari pelatih. Kalian aja belum ada itu, bapak ibumu itu belum juga terpikirkan bikin kamu. Ya, saya udah pinter gelut ya. Udah Siti apa nih? Belum pernah berantem aja sok-sokan. Keluar di tempat latihan kalah. Kalian kan lihat saya kan udah tua. Ya, tapi kalau mau ngejajal mah enggak tuh. So, mah enggak dicobian ketua Pemda, mau hayang luantar. Tanyakan masih Ibnu. Ya. Loh. Iya. Jadi saya itu nggak menyerah dengan umur. Kenapa demikian? Saya jaga fisik saya. Saya tidak pernah menyentuh minuman keras, narkoba dari kecil. Itu prinsip. Makanya alhamdulillah di usia saya yang sekarang ini, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan fisik yang lumayan. Ini kan saya melatih dulu jauh dari Serang ke Tangerang. Ada yang dari DR mana tadi? DR. Nah, DR itu tahu nggak? Warisannya saya. Ya, saya pertama kali latih di DR dengan Mas Cipto. Ya. Jadi saya ingin ketika saya lengser nanti saya memastikan bahwa semua keadaan baik-baik saja. Ya, adik-adik semuanya jangan duduk seperti itu, karena duduk seperti itu adalah ada larangannya di dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau saya bicara jangan jadi Abu Lahab dan sebagainya, itu universal untuk semua. Ya, makanya Quran itu kan menceritakan kejadian masa lalu, ya kan? Kemudian sekarang dan yang akan datang, bahkan sampai ke akhirat. Quran itu sampai bicara tentang surga neraka. Latihan sungguh-sungguh nanti ya, latihan beneran ya. Karena merah ini hanya simbol. Merah ini simbol. Kalau kalian yang merah ini ternyata kalian nanti saya tes Wejen 8 kalian nggak mampu, berarti kalian belum merah. Ngobatin orang kesurupan kalian masih bingung, kalian bukan, berarti bukan kabut merah ya. Itu makanya ayo terus belajar. Sekarang ini apa? Kalian ini kan setelah disahkan nggak pernah mau silaturahim ya. Ada lo kemarin tuh Pak, nanti habis pengesahan saya mau ke rumah Bapak ya sama murid-murid saya, empret ditungguan ya, di Tonggo di tengah siki laku baik baru Pak ya. Jadi gini, kalian yang membuat ilmu kalian makin mantap ya, itu karena kalian sering silaturahim khususnya kepada yang tua-tua. Dan kalian kan enggak, mana ada yang kunjungin saya, nggak ada ya, mana? Karena apa? Karena satu alasannya, karena saya ketua Pemda yang tidak kaya harta seperti mereka. Orang sekarang itu yang dipandang itu hartanya.